Bismillah, hari ini saya mau unbox sebuah tablet baru. Iya, nggak bosan-bosan ya mencari tablet yang paling cocok buat penggunaan saya. Kali ini dari brand grupnya BBK dan dapat bonus case-nya ya. Yes, ini dia Oppo Pad SE Matte Display Edition. Saya tertarik satu karena dia displaynya matte, jadi tidak glossy, harusnya dipakai nonton lebih enak dan dipakai coret-coret juga kalau misalkan punya pensil nanti. Kedua, karena tablet Oppo ini punya konektivitas dengan PC dan Mac ya, melalui aplikasi Oplus Connect. Saya sudah pakai di MacBook saya, buat kemarin connect ke Oppo Find N3 Fold, sama ke Realme GT7 bisa. Dan buat transfer files, jadi enak banget ya. Harganya ini Rp2.999.000, masih bisa diskon dengan berbagai voucher dari marketplace. Dapat RAM 4GB, storage-nya 128GB, dan warnanya Starlight Silver. Ini diimpor oleh PT Bintang Cemerlang. Ini versi Wi-Fi only. Kemudian kalau prosesor pakai Helio G100 alias sama dengan Redmi Pad 2. Lebih mahal sejuta, tapi tentu ada yang beda. Fiturnya kemudian juga sudah dapat case-nya. Ini case-nya kalau beli Rp149.000. Kita buka case-nya dulu yuk. Warnanya katanya transparan dengan lid warna biru ya. Oke, hard case ternyata ya case-nya. Dan yes, kameranya ini di tengah, nggak di pojok kayak kebanyakan tablet. Ini pakai lid yang bisa dilipat buat stand. Oke, mantap. Kemudian kita unbox langsung juga tabletnya. Ini saya beli di Blibli. Kebetulan kemarin ada voucher diskon 4% ya. Di Shopee juga udah mulai tersedia. Tereng. Yes, langsung tabletnya di dalamnya masih dibungkus plastik seperti ini. Kita keluarkan langsung yuk. Kita lihat tabletnya dulu. Nah, ini bahannya kemungkinan sih dua bahan yang berbeda ya. Yang bawah logam, yang atas plastik. Karena buat penerimaan sinyal, ya kelihatan plastik kalau ada sambungan kayak gini di cetakannya. Tapi yang bawah logam dengan dua loudspeaker di sisi kiri dan tombol power di situ. Di atas ada volume up, volume down. Ada mikrofon satu di atas. Di sisi kanan ada dua speaker grill lagi, jadi quad speaker ya. Ada mikrofon lagi, minimal ada dua mikrofonnya. Dan ada port Type-C. Ini sudah full charge berapa watt, nanti kita cek. Dapat charger berapa watt juga. Yang jelas sudah Android 15, made in China ya. Ah, ini dia. Matte Display Edition-nya. Kecuali bagian kamera depan yang nggak bisa dibikin matte ya. Nggak kelihatan. Ini bukan anti gores ya. Memang ada lapisan matte langsung di layarnya. Masih licin, tapi tidak reflektif gitu ya. Tidak akan terlalu silau ketika dipakai di outdoor. Oke. Sambil saya nyalakan yuk dari tombol power yang berada di sebelah kiri. Ini sudah pakai ColorOS tentu saja. Mulai menyala sambil kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Yang pertama ada Oppo Pad SE Matte Display Edition, Safety Guide, sama ini apa ya? Ini kan masih made in China langsung. Ini adalah Quick Start Guide-nya. Saya belum nemu kartu garansi lokal karena ini diimpor masih, karena buat TKDN tidak perlu kalau dia Wi-Fi only. Oke. Kita lihat juga kepala chargernya sudah U-Plug Super VOOC dengan output 15 watt. Si kepala chargingnya cuma dikasih yang 15 watt ya. Kalau kemampuan chargingnya dan spek lengkapnya saya akan munculkan di kiri. Karena setahu saya nggak cuma 15 watt kemampuan chargingnya. Dan kabel data atau kabel chargingnya Type A to Type C dengan aksen warna putih seperti ini. Tidak ada SIM ejector karena dia tidak punya slot kartu apapun. Jadi selain Wi-Fi only, dia juga tidak punya slot micro SD ya. Buat teman-teman yang nanya, bisa nggak pakai ekspansi storage? Tidak bisa. Dan seperti ini penampakannya layar matte display dari Oppo Pad SE. Mantap sih layarnya. Saya udah pengen langsung pakai buat nonton, tapi saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, sudah selesai saya setup dan kita segera masuk ke home screen-nya. Dari tadi set ya waktu setup, dan untuk biometrinya bisa pakai face unlock. Kemudian juga posisi kamera depannya berarti ada di atas dalam posisi landscape seperti ini ya. Bisa disimak juga bezel layarnya.
masih standar lah ya. Segini oke buat tablet, tidak terlalu tipis tapi juga nggak tebal. Yang penting kalau dipegang pinggirnya nggak kesentuh-sentuh layarnya. Tapi yang istimewa, sekali lagi saya bilang, karena ini matte display. Sekarang kita cek dulu about phone-nya, about tablet deng ini, about device. About device dia pakai ColorOS 15, storage-nya terpakai 18,6 GB, jadi free-nya masih 109,4 GB. MediaTek Helio G100, baterainya 9340 mAh, dan RAM-nya ada RAM expansion maksimal 4 GB lagi. Ini storage-nya kalau nggak salah sudah UFS 2.2 ya. Kemudian ada Trinity Engine buat performance booster, kamera depan dan belakang 5 megapiksel, layar 11 inci, modelnya OPD 2419 dan Android 15 dengan security update 1 Mei 2025. Kalau panelnya jenisnya apa, bukan OLED ya, ini masih IPS, tapi matte. Kemudian kita bisa lihat lagi, refresh rate-nya kalau nggak salah ini 90 Hz. Yes, high. Dia setnya mentok ke high terus, nggak bisa dynamic berarti ya, antara standar 60, kalau nggak high terus di 90. Wallpaper install, ada titik merahnya, ada apa nih yang baru? Oh, sudah ada Art Plus Project-nya ya. Lalu kita cek sedikit lagi untuk kameranya, depan belakang 5 megapiksel. Saya tidak berharap banyak, tapi pengen ngecek videonya Full HD, belakang, depan juga Full HD. Saya coba rekam dulu ya. Ini dia contoh perekaman video dengan kamera depan Oppo Pad SE Matte Display Edition. Silakan disimak audionya dan juga tone warna kulitnya. Saya gerak-gerakin. Sepertinya sih fix fokus ya, karena tidak ada maju mundur dangdut gitu fokusnya. Toh lagian siapa juga yang mau pakai tablet buat ngevlog kan? Kalau ini kamera belakangnya terlihat grainy, kalau di layar mungkin kan layarnya gede banget, jadi ketajamannya kelihatan kurang pas rekam video Full HD di layar tabletnya langsung. Tapi saya akan gerak-gerakin, kita lihat fokusnya seperti apa. Segini sih cukup cepat kunci fokusnya ya. Karena memang performanya juga lumayan sih harusnya Helio G100 mah. Oke, gimana hasil videonya barusan? Untuk foto, bolehlah saya selfie-selfie sebentar. Yes, seperti itu. Jadi mode selfie itu mode portrait ya, tapi dengan kamera depan. Kalau mau balik ke kamera belakang nggak bisa di mode selfie. Lalu sisanya ada panorama, timelapse, dan stiker. Udah gitu doang untuk kameranya. Nah, yang saya penasaran adalah apakah masih ada application drawer. Ada UI tabletnya Oppo ini baru pertama saya coba ya. Saya sebelumnya belum pernah nyoba tablet Oppo. Kita lihat bloatware-nya ada Netflix dan WPS Office. 2 saja. Tidak ada bloatware lain. Ada aplikasi My Oppo. Nanti kamu bisa bind device ini buat dapetin poin di sana. Siapa tahu ada gift yang bisa di-redeem ya. Yuk sekarang kita cek di control center ada apa saja. Nih dilihat di sini ada screen record, screenshot, dark mode, eye comfort, screen mirroring. Screen mirroring ini sepertinya, oh iya, scanning for your phone. Jadi kamu bisa nampilin layar handphone kamu di tablet ini. Apakah handphonenya harus Oppo lagi dengan Oppo ID yang sama? Saya belum coba. Tapi kalau mau presentasi ke TV yang ada Miracast-nya, kamu bisa pakai screencast. Ini jamak sih ya, ada di kebanyakan Android zaman sekarang. Dan ada share with iPhone or PC ya. Ini buat berkirim file ke iPhone dan ke PC. Jadi Oppo ini produknya sekarang sangat ramah pengguna buah-buahan ya. Termasuk dengan adanya Oculus Connect di Mac tadi, di macOS. Yuk kita coba buka galeri. Kemudian, oh ya lumayan cepat ya. Buka apalagi Play Store, buka Files, kemudian buka kamera. Dan buka, ada Notes nggak sih? Aplikasi Notes, oh ini, sorry. Saya mau ngetes sedikit buat multitaskingnya aja. Kalau misalkan mau dibikin split screen, oh ada di situ ya. Dari recent apps, kamu klik titik 3 di kanannya. Bisa split view dan plotting window. Sama bisa hide content juga. Split view, Notes bisa split view sama aplikasi lain. Sama files misalkan. Dan ini bisa digeser-geser ya buat rasio proporsi antara satu aplikasi dan aplikasi lain. Nah, kalau mau dibikin full screen, floating window, atau di-expand bisa dari sini. Ini bisa sebetulnya 2 screen memanjang seperti ini.
Tetap bisa ya, kalau misalkan mau di-expand dulu salah satu aplikasinya, mantap. Kalau mau diganti aplikasi yang di sebelah kiri doang, bisa. Misalkan nih mau diganti sama foto sekarang yang kiri, bisa juga. Atau mau dibikin floating window, bisa. Mantap ya, multitaskingnya. Floating window-nya tetap ada, kita buka aplikasi kamera, bisa ya. Paling enggak layar besarnya dimanfaatkan gitu buat multitasking. Split screen floating window bisa, jadi nggak cuma handphone digedein layarnya. Mantap Oppo ini. Dengan fitur-fitur ColorOS yang saya suka juga. Saya makin betah pakai ColorOS belakangan ini. Jadi salah satu yang nyaman digunakan, fitur-fiturnya kepake. Jadi teman-teman kalau ada yang nyari tablet, budgetnya maksimal 3 juta, pengen layarnya matte seperti ini, ada Google-nya, nggak usah nginstal aplikasi apa-apa lagi buat login ke Google, ke YouTube, ke Gmail, ke Play Store. Ini adalah salah satu alternatif baru dari Oppo, namanya Oppo Pad SE Matte Display Edition. Tuh namanya kayak gitu ya, panjang banget. Harganya Rp2.999.000. Sudah gratis hard case, jadi kamu nggak usah beli apa-apa lagi. Nggak usah beli anti gores yang matte juga, karena kan displaynya udah matte. Kalau perlindungan layar selama pakai casing sih harusnya aman-aman saja lah ya. Tuh. Penampakannya. Dan apakah auto menyala ketika layar casingnya dibuka? Oh, sayangnya tidak. Tidak guys. Ntar saya buka dulu dengan face unlock. Saya tutup. Tetap menyala layarnya. Jadi, satu yang disayangkan adalah layarnya tidak mendeteksi adanya penutup. Atau mungkin ini case-nya nggak ada magnetnya. Kurang tahu juga. Ntar, saya coba dengan casing lain yang ada magnetnya. Ini casing tablet lain. Saya tutupkan ke sini. Tidak ya, layarnya tidak padam gara-gara ada magnet di dekatnya. Jadi, dia tidak auto on-off dengan lid dari case-nya. Mungkin itu salah satu kekurangan yang sudah saya temukan di video unboxing ini. Tapi ini tidak mengurangi minat saya untuk memakainya terus. Karena saya untuk kerja saat ini pakai Mac OS. Ini punya fitur Oculus Connect yang jadi salah satu alasan utama saya membeli tablet ini di blibli.com ya. Kalau teman-teman tertarik, ada produknya muncul di video ini. Silahkan cari. Kalau nggak, link saya sertakan juga di deskripsi. Sip, hatur nuhun. Terima kasih sudah menyimak unboxing yang panjang ini. Saya berterima kasih sekali lagi sudah ditemani sampai sejauh ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.